Baik teman-teman semua, selamat berjumpa lagi dengan AB Channel TV. Kali ini sejarah dalam podcast AB Channel tuh. Biasanya kita tamunya satu orang, bener itu ya. Nah sekarang tamunya bertiga nih, tetapi kali ini kita akan membahas tentang persoalan TKI, tenaga kerja Indonesia, atau yang familiar BMI mungkin ya. PMI. Oh PMI. Pekerja Migran Indonesia. Nah ini ada tiga tamu AB Channel, dan kebetulan tamunya datang dari ujung selatan Kabupaten Majalengka. Nah ini beliau Ibu Raida ya Bu ya. Ya. Ibu Raida itu ketua Forum Migran Majalengka. Forum Migran Majalengka. Ketua kawan PMI Majalengka. Ada lagi? Udah. Oke, baik. Si Nengnya Titi Nur Laila Sari. Titi Nur Laila Sari. Nah, ini anak dari PMI yang meninggal di Arab Saudi ya. Di Arab Saudi. Nah, ini Bapak Pak Enjo ini suami yang setia. Suami yang setia selama 17 tahun ya. Kirain dia 17 bulan, Pak. 17 tahun ditinggalkan istri untuk bekerja di Arab Saudi, tetapi beliau setia. Jadi itu nanti kalau AB Channel punya penghargaan sertifikat tersetia, ini beliau tuh nanti dapat. Baik, Ibu, saya ini ke Ibu Raida dulu. Bu Raida, ceritakan dong tentang keresahan TKI atau PMI ya. Mohon maaf, saya agak belum familiar ya dengan PMI ya. Mohon maaf. Pekerja migran di Majalengka itu keresahannya seperti apa sih Bu? Ya, keresahannya yang saya temukan di lapangan kan biasanya si pekerja migran ini ketika dapat masalah itu mereka masih bingung harus mengadu kemana. Oke. Nah, terus ketika mengadu ke sebuah lembaga mereka bingung karena harus mungkin memikirkan harus dikenakan biaya. Nah, yang ketiga mereka harus apa saja gitu. Biasanya si masyarakat ini ketika si keluarganya di luar negeri ada masalah itu biasanya dokumennya itu mereka tidak punya. Nah, perasaan seperti itu. Jadi ketika mereka mau bekerja, mereka asal datang ke sponsor tanpa hal tahu PT-nya resmi atau tidak. Nah, terkadang keluarga juga, karena di sini bukan hanya satu bapak ini ya yang 17 tahun. Jadi banyak yang hilang kontak sampai 22 tahun sampai sekarang nggak pulang, sampai yang 10 tahun banyak. Jadi kalau kita data ungkap ini itu sebenarnya di Majalengka banyak. Tetapi yang herannya ini, kenapa sih ini si pihak keluarga ini tidak menginikan gitu, atau dari desa setempat mengasih perhatian untuk warganya, tidak bisa berusaha mencari, tidak all out membantu ya, mencari keberadaannya. Terkadang ada beberapa kasus seperti ini ketika ibunya sakit di sana, biasanya si keluarganya memikirkan lah kalau ibu saya pulang gimana yang cari uang gitu. Jadi tidak memikirkan hal pahitnya atau sakit di sana atau yang meninggal di sana itu dampaknya seperti apa gitu loh, Mas. Itu keresahan secara umum ya. Secara umum. Nah, untuk case yang Pak Enjo sama Neng Titi ya. Nah, ini case-nya seperti apa Ibu Bu Raida nih? Jadi case-nya ini kebetulan beberapa hari kemudian saya ditelepon sama teman. Bu, ada ada pengaduan katanya yang meninggal di Arab Saudi. Nah, biasanya kita bedah dulu. Nah, kita tanyakan PT mana yang merekrut, berapa tahun, ada dokumen apa aja gitu. Nah, kita ketemu karena saya lagi juga banyak case, kita ketemuan di Alpa Sindang. Itu yang kemarin fotonya itu yang Talaga Cikijing. Nah, baru mendengarkan dari saudaranya bahwa ibunya meninggal. Jadi kronologinya dia itu tidur di kamar. Nah, majikan itu gedor-gedor pintu, tapi tidak nyaut. Nah, pas dibuka tersungkur si almarhum ini. Nah, setelah itu si majikannya itu minta tolong ke supir. Jadi yang komunikasi memberitahukan ini si sopir dengan keluarganya ke sini. Sopirnya majikannya di sana. Bukan sopir majikan, tapi ada tetangga punya sopir Indonesia. Oh. Nah, kebetulan
si majikan ini sudah lansia, udah tua gitu. Nah, jadi dia menyerahkan ke si sopir. Nah, si sopir ini mengasih kabar ke si keluarga di sini. Nah, awalnya mereka ini mungkin tidak panik mendengar meninggal, sudah mungkin cuman kesedihan. Tetapi ketika panik, beberapa jam kemudian dapat telepon lagi bahwa pihak keluarga harus membuat surat pemakaman di Arab Saudi. Nah, terus pihak keluarga kan bayangan lah Mas ya, 17 tahun belum pulang kan. Sekarang Mas harus dimakamkan di sana. Nah, mungkin harapan besar pihak keluarga ingin jenazahnya dipulangkan. Nah, setelah ada permintaan itu dari pihak supir ini, keterangan dari keluarga ya, pihak supir ini kalau untuk dimakamkan di sana kita hanya butuh surat dari desa setempat. Tetapi kalau untuk dipulangkan itu maka keluarga harus menyediakan 140 juta. Oh, berarti ketika, mohon maaf dipotong ya, berarti ketika memang mau dimakamkan di Indonesia atau di tanah kampung halamannya itu harus menyediakan uang senominal 140 juta. Oke. Kalau realnya sekitar 15.000 real sama 16.000 real. Nah, kebetulan saya ada beberapa di Gunung Manik, beberapa case yang selalu saya tangani. Itu ada teman, nah keluarganya ini datang ke teman saya yang namanya Andang. Itu teman saya dari tahun 2000 berapa. Jadi kalau ada kasus ke saya, itu curhat. Saya punya ini gini kan tetanggaan. Nah, akhirnya udah nanti ke Bu Raida. Nah, karena sepengetahuan saya ketika apakah ini kalau kaburan, mungkin saya pun tidak akan janji manis ya. Ini balik lagi ke pemerintah. Baik. Biasanya kalau pemerintah yang peduli itu kayak yang Banjaran, Sumedang, itu yang membiayai ini pemerintah, mau bupati, mau dari DPRD-nya, mau dari pihak KJRI pun atau dari Kemlu, itu biasanya memfasilitasi pemulangan. Nah, terus kemarin kita minta datanya, alhamdulillah selama 17 tahun ini ternyata si ibu ini tidak terdeteksi nih. Jadi si paspornya ini tidak diperpanjang, Mas. Oke. Jadi baru 5 tahun kesini diperpanjang ke KBRI ini. Tapi masih ada ikoma. Biarpun dimajikan. Ikoma itu apa? Masa tunggu kayak atau? KTP. Oh, kayak KTP. Ya, kayak KTP. Jadi selama 13 tahun kerja di majikan satu ini, dia itu ilegal mungkin, tidak tercatat di kedutaan. Nah, setelah 5 tahun mungkin Tuhan kasih jalan, dia memperpanjang paspor, jadi terdeteksi ada. Nah, kemarin sudah kita data dari surat permohonan untuk pemulangan dari keluarga bahwa jenazahnya ingin dipulangkan. Terus kita sudah laporan ke Disnaker juga, ke BP3MI sudah. Terus kita pun tidak menunggu karena ini kan urgent banget. Nah, kita juga langsung ke KJRI. Nah, dari sana pas hari itu juga, pas kita bertemu lah, saya sebagai penggiat kasih support, kasih semangat untuk keluarga. Kita akan mencoba langkah apa supaya almarhum ini bisa pulang ke Indonesia. Toh kalau kita sudah mencoba untuk waktu ke waktu tapi tidak sukses, ya kita kan sudah berusaha ya, Mas. Betul. Seumpamanya karena dari kronologinya ini kan ini dia ilegal gitu kan. Kronologi awalnya. Ya, kronologi awalnya kan ini selama 17 tahun itu mungkin sudah, biasanya kan perjanjian kontrak ini 2 tahun ya. Apalagi ini 17 tahun nggak pulang-pulang gitu. PT-nya nggak jelas, mungkin nggak tahu udah kemana gitu. Nah, setelah itu alhamdulillah, setelah saya ketemu, supirnya nelpon, katanya dia sedang berada di gerbang untuk menuju KBRI. Si sopir ini, dan saya arahkan, oke, ketemukan dengan Pak Ilyas nih, orang KBRI gitu. Karena saya sudah mengirimkan data. Nah, setelah saya pulang, infonya bahwa majikan menelpon. Nah, dari info terbaru, majikan menunggu dari pihak KJRI. Cuman yang saya sampaikan untuk pihak keluarga bahwa untuk kasus yang meninggal di Arab Saudi ini tidak bisa pulang 1 minggu 2 minggu bisa pulang, Mas. Itu paling sebentar aja, paling sebentar itu 1 bulan. Baru boleh pulang. Apakah keluarga bersedia menunggu contoh 2 bulan 3 bulan, kita pahitnya. Kalau tetap mau dipulangkan 2 bulan 3 bulan itu paling lama lah, karena banyak proses yang harus diurus. Dilalui ya. Iya, nah terus
dari pihak KJRI menyampaikan apakah keluarga siap. Ya, saya sebagai kuasa hukumnya keluarga almarhum mengiyakan bahwa keluarga siap, yang penting almarhum bisa dipulangkan ke Indonesia berserta hak-haknya, mungkin sisa gaji, barang-barangnya seperti itu. Oke, baik. Pertama Neng Siti ya, saya suka lupa. Neng Iti dan Panju. Titi. Ya. Neng Titi dan Bapak, pertama saya ucapkan turut berbelasungkawa. Mudah-mudahan almarhum husnul khotimah. Amin. Nah, terus harapan si Neng bagaimana melihat ibu meninggal di sana? Harapannya? Harapannya sih pengen jenazahnya dipulangin ke Indonesia. Ya. Sama yang itu apa barang-barang punya mama. Kan sering juga kalau misalkan nelpon suka bilang ini mama habis beli ini, beli gelang, pengennya sih dipulangkan gitu, dikirim lewat kargo gitu. Oke. Kenangan apa sama mama? 17 tahun, sekarang usia berapa tahun nanti? 24 kurang 17 berarti 6 tahun ya. 6 tahun ditinggal ya. Tapi masih kenangan-kenangan sama mama? Masih ingat toh? Enggak. Oh, nggak ingat. Nggak ingat. Baik, oke. Panjo, ada yang mau disampaikan? Udah, saya mah cuma pengen jenazahnya Dibawa pulang dibawa ya. pulang gitu. Amin, mudah-mudahan Pak. Jadi Bu Raida berusaha membantu, terus kami juga berusaha membantu Pak. Mudah-mudahan ikhtiar kita sama-sama membuahkan hasil, Bu Raida. Balik lagi ke Bu Raida, Bu. Ini kan menarik ya. Setahu saya dan sepengalaman saya, yang meninggal di Majalengka tuh tidak hanya sekarang, Bu. Iya. Tidak hanya sekarang. Saya sendiri terakhir meliput itu yang di Cikesi. Tuti ya. Iya, Tuti kalau nggak salah, yang rumahnya kalau dari Cigasong tuh kanan jalan, Ya, itu warnanya saya biru. Oh gitu. Saya waktu itu meliput ke sana. Nah ini bahasanya agak senjelimet apa sih persoalan TKI hingga kemudian sepertinya, mohon maaf tanda kutip, ada oknum yang memang seolah-olah ya, koreksi kalau saya salah, seolah-olah menghalangi nih proses seperti ini gitu. Iya, terkadang karena saya juga dari kasus ini ada dulu itu kasus yang meninggal saudara suami. Itu setelah 2 bulan itu belum dipulangkan jenazah. Jadi saya itu di detik-detik terakhir ketika mengetahui kenapa sih ternyata ada oknum, biasanya oknumnya itu orang Indonesia lagi, Mas. Jadi mereka itu, maaf bukan ini ya, tapi ini fakta gitu, fakta. Ketika saya menangani kasus yang meninggal itu ada yang bekerja jadi supir, memanfaatkan seperti itu, kadang temennya si almarhum. Nah, setidaknya biasanya ketika jenazah ini, ketika si almarhum meninggal, ibaratnya si keluarga ini kan nggak tahu apa-apa, udah bikin surat-surat ini, nah itu udah nurut aja, karena kan ketidaktahuan, kurangnya informasi atau sosialisasi gitu kan, gitu. Nah ya udah, daripada kayak yang diceritakan nih sama bapak sama saudara, saya harus 140 juta, saya harus dari mana? Itu belum lagi berduka, biaya tahlil atau gimana, belum lagi kesedihan bayang 17 tahun. Nah, sama hal dengan saudara saya, Mas, dia kerja 6 tahun, nah 2 bulan gak dipulangkan, ternyata ada pemainnya itu ya orang Indonesia sendiri yang bekerja di sana. Jadi majikan itu biasanya kan kalau bos itu nggak mau tahu, dah kalau bisa sok uruskan aja. Nah, untuk ini kan pihak KBRI itu karena banyak, saya sering bercerita dengan orang KBRI ketika penanganan kasus itu, Mbak, ini saya kasus ini bukan satu, beribu-ribu. Kadang ada yang lari, yang kabur, ada yang nikah, ada yang punya anak di sana, banyak banget. Ada yang di penjara, ada yang ini. Jadi saya cuman nggak tahu. Jadi ketika itu tergantung lagi ke majikan. Nah, majikan melapor ke KBRI, itu KBRI bisa gitu. Dan di sana juga ada peraturan tersendiri, Mas. Jadi di Arab Saudi maupun di luar negeri itu, jadi ketika
ada pengaduan dari salah satu contoh gini, kita tinggalkan yang meninggal. Salah satu contoh ada pengaduan ke kita nih bahwa si TKI-nya ini nggak pulang-pulang. Nah ternyata pas ketika telusuri ini si TKI-nya masih kerja di majikan. Nah si TKI-nya nggak mau pulang. Nggak tahu apa. Alasannya apa nggak ngerti ya. Nah itu pihak KBRI ini nggak bisa memulangkan ketika si TKI-nya sendiri nggak mau pulang. Nah ada curhatan nih dari pihak KBRI, Mbak, saya aja cuma 1 jam itu si TKI percaya nggak ke saya cuma petugas gitu. Mungkin karena kalau sama majikan kan bertahun-tahun, dia lebih percaya lagi ke si pihak majikan dibanding ke petugas Indonesia. Biasanya yang bermain oknum-oknum ini ya orang Indonesia. Orang kita juga iya, ya. udah. Oke. Nah nanti yang mengambil keuntungannya ini kan mereka nih yang tahu di sana. Nah dari sini keluarganya cuma menunggu telepon kan Mas. Jadi seolah-olah dia ini pahlawan bagi keluarganya, tetapi dia juga meraup keuntungan dari si korban ini gitu. Banyak yang seperti itulah, yang memainkan, kadang menguangkan, kadang ini nanti banyak dulu oknum-oknum yang dari dulu saya kesini di Ampel ya, yang Korea sampai di bandara ini kesini harus bayar sekian juta. Waktu ada permasalahan di desa Ampel itu. Ya yang meninggal itu. Oh ya yang laki-laki itu ya. Ya itu kebetulan saya mengantar ya. Oh, Nah itu Mbak, saya ini di bandara diminta sebesar seperti ini. Tapi alhamdulillah sekarang kan kepala BP2M-nya udah ganti ya, Pak Denny. Jadi sekarang oknum-oknum ini lagi diberantas lah. Jadi sekarang nggak terdengar lagi lah. Jadi ketika ada pemulangan ke sini, insya Allah ada bagian-bagiannya gitu. Oke, baik. Pak Linggih di mana? Di Windu Sakti. Windu Sakti itu blok atau desa? Blok. Bloknya, desana? Gunung Manik. Gunung Manik berarti talaganya. Aisyah di dinten teh ngadamel naon? Tani ya. Oh, tani. Oh, tanina berarti talaga tuh padi bukan ya? Padi. Sayur. Sayur talaga mah gunungnya. Saya pernah ke talaga teh ka ieu ka Kanaga Hill. Sebelah mana tanah Kanaga ya Gunung Manik teh? Tonggokeun apa? Sebentar. Pasar Talaga. Mohon. Ka mana? Kalau dari arah sini ke kiri atau ke kanan? Ke kiri. Oke. Damel nate patani sayur apa patani ieu? Sayur. Icala naon sawi? Sayur saya nanamna tomat. Nya kuduna mah tomat kan bisa sageresek. Bercanda Pak. Neng 6 tahun ditinggal sosok seorang 17 tahun ya, kan 6 tahun berarti usia 6 tahun ditinggal oleh sosok seorang ibu. Tentunya, tapi kan kalau foto ada toh? Gak ada. Foto ibu? Oh kalau foto mama maksudnya? Ada. Waktu yang dulu. Waktu nikah sama? Waktu umur berapa? Waktu kerja di yang 3 tahun. 3 tahun tuh. Ada foto. Kalau yang sekarang. Oh yang 3 tahun yang 3 si tahun ada. Neng? Ya. Oh itu ada sama mama gitu ya. Terakhir komunikasi sama mama kapan? Pas hari Minggu kemarin. Hari Minggu. Masih komunikasi hari Minggu? Masih teleponan biasa, suka bercanda-bercanda gitu. Sama mama itu? Video call? Enggak, cuma telepon doang. WhatsApp? Oh, ngobrolin apa waktu hari Minggu itu? Ngobrolin game. Woi, berarti gaul, mama teh gaul, mau ngobrolin game naon? Ada game nahik domino deh. Enggak. Ngobrolin apa sama mama? Ya ngobrol aja masalah keluarga gitu, gimana gitu ngobrol. Pas hari Seninnya tuh udah hilang kontak. Hari Seninnya. Pas di WA tuh nggak, kalau di WA tuh kan suka checklist 1 ya. Checklist 2 ya. Pas checklist 2 itu pas malam Selasa, pas waktu supir ngasih tahu kalau mama udah gak ada tuh, langsung checklist 2. Jadi HP-nya dipegang sama supir. HP mama itu dipegang sama supir. Kalau ngobrol dengan mama tuh sering. Satu bulan itu berapa kali? Atau sesering misalnya seminggu? Kalau misalkan suami lagi kerja tuh, kadang tiap malam video call gitu. Sama mama. Okay. Tapi kalau akhir-akhir ini sih bisa dihitung sebulan cuma 3 atau 2 kali gitu. Tapi berarti meninggalnya itu malam Selasa. Malam Selasa di Indonesia. Malam Selasa di Indonesia.
malam minggu di Indonesia teleponan sama si Neng. Iya toh? Malam minggu. Malam Hari minggu, Minggu. hari Minggu atau malam minggu lah Iya. teleponan. Berarti jeda sekitar 2 hari ya. Iya. 2 hari terus mama meninggal. Kalau bapak terakhir kapan teleponan sama istri? Dulu aja sama saya. Enggak, jadi kurang komunikasi kalau sama Kurang. bapak tuh kan bapaknya sibuk juga. Bisik HP bapak mah HP tililit, itu mah HP Android, itu kan tuh bisa. HP tililit kan nggak ada WhatsApp kan gitu. Bercanda pak, bercanda. Nah, bapak ini si istri teh orang mana pak? Masih orang desa itunya? Iya, Sakti. orang Desa Sakti. Oh Desa Sakti, masih gaduh mitoha? Terus ke arahnya. Oh terus raya. Oh. Itu teh almarhum teh masih punya adik atau punya kakak? Punya Punya kakak 2. Punya kakak 2, adiknya berarti bungsu sih ini. Iya, bungsu. Oh, bungsu. Ya. Oke, ini saya agak bingung kalau case-nya seperti ini, Bu. Case yang meninggal kemudian ada, kalau versi saya ya ada tanda kutip tadi oknum, hingga kemudian ya harus betul-betul dalam keadaan berduka, harus berjuang sekuat tenaga agar kemudian si jenazah bisa dipulangkan. Tentunya ya tadi saya mengulang ya, kita sama-sama berdoa saja agar almarhum jenazahnya bisa dipulangkan ke Indonesia. Nah, Bu Raida, saya dengar informasi dan informasi ini kaget bagi saya. Ternyata ini agak kaget sekaligus lucu ya. Majalengka konon katanya penyumbang PMI terbesar nomor 3 di Indonesia. Benar atau gosip ini? Benar. Benar. Cuman perbedaannya gini. Kayak penemuan untuk wilayah selatan sendiri ya. Karena saya bisa membuktikan datanya gitu. Ini untuk Purna ya. Purna itu yang sudah di sana. Yang Bukan, yang sudah pulang. Kembali. Nah, ternyata pas kita datang, satu RT ini dari suami, mertua, istri, anak, menantu itu semua jadi TKI. Oh. Jadi semua, kadang bapaknya, anaknya, kakaknya, adiknya, anaknya lagi, ponakannya semua itu TKI. Jadi begitu satu data, satu keluarga itu TKI semua. Ada case seperti itu. Ya ada, emang ada datanya. Cuman perbedaannya gini. Kalau untuk saya sering berteriak juga ya, ini Majalengka loh, lumbung devisa gitu. Ini banyak PMI pekerja migran. Kalau untuk PMI kan sama dengan palang merah ya, jadi saya sebutkan pekerja migran saja. Kalau untuk Cirebon kan itu benar-benar terdata karena real gitu kan, banyak yang ke Hong Kong, Taiwan. Tapi kalau untuk Majalengka sendiri itu ada yang banyak ke Irak. Sebelum moratorium itu. Ya sesudah Moratorium masih ada yang kirim ke Timur Tengah. masih banyak. Makanya kemarin ada TPPO. Iya. Oke. Dari tahun 2018 saya memulangkan warga sini Ligung. Nah itu dari Saudi, itu disiksa selama 9 bulan itu disiksa. Nah ketika kita cari datanya di dinas itu ternyata nggak ada. Data si PMI, PMI. ini. Karena kan kalau untuk Timur Tengah ini sendiri kan tidak ada laporan ke dinas. Oh, karena sudah moratorium itu. Iya. Tapi untuk case-nya almarhum ini data ada. Tidak ada. Oh. Tetapi setelah ditelusuri ketemu versi Ketemunya teman-teman di Buraida. KBRI. Di KBRI. Ya dari paspor. Karena kan gini. Jadi gini Mas, sebenarnya pelik juga ya untuk PKI. Biasanya kalau di sini ilegal, nah di sana juga bisa legal. Contoh, iya, yang penting ini si majikannya. Oh gitu. Contoh dari sini pakai pelancong nih ke Malaysia. Pisahnya bisa pelancong. Iya, bisa pelancong. Tapi karena majikannya benar-benar, akhirnya mengurus dong dengan pihak government sana, punya work permit, punya visa kerja, itu udah legal kalau untuk di negara penempatan. Tidak untuk di sini. Gitu. Kalau untuk Korea, Jepang itu kan dari sininya asuransi, ujian, ya, betul. BPJS Ketenagakerjaan udah. Jadi Betul. ketika ini terdeteksi kan. Jadi jarang-jarang lah kalau untuk Korea, Jepang, kalau yang lain mah. Tapi yang banyak permasalahan di sini ketika Timur Tengah nih 2 bulan pengen pulang. Karena kan biasanya yang mendaftar ini nggak ke dinas Pak, nggak ke desa. Jadi surat izin suami udah berangkat mereka udah. Maka kemudian
Saya waktu itu juga ada tim AB Channel ke Ranji Wetan apa Ranji Kulon gitu ya. Ada case PMI juga, desa malah nggak tahu gitu. Ya, betul. Berarti tadi sepakat saya bahwa ketika PMI berangkat itu kadang-kadang desa dilewati. Cukup surat izin suami, walaupun itu tanda kutip juga izin suaminya berangkat gitu. Nah terus, tapi kalau case-nya almarhum ini berarti di sininya ilegal, di sana legal gitu. Legal. Oh, Baru 5 tahun ini dia. Baru 5 tahun ini. Ya, selama 17 tahun ini dia dimajikan legal. Mungkin kan harusnya setiap 5 tahun perpanjang Oh paspor, iya. rumah. Tapi kalau sorry dipotong Bu Reda. Tapi kalau berangkatnya itu kan sebelum, kalau 17 tahun kan sebelum moratorium toh. Iya, tapi Artinya legal. yang setelah kita kan lihat kronologi awal, Colin bisa jadi ikut saudaranya. Oh, Colin bisa. Karena yang peliknya itu di masyarakat ini, jadi saya juga bingung menyalahkan masyarakat, mau menyalahkan pemerintah gimana, mau menyalahkan masyarakat gimana. Apa sih ini penyebabnya gitu kan? Salah satu contoh gini, kan biasanya nih kalau mau keluar negeri harus dapat bahasa kan. Nah biasanya si CPMI ini nggak mau lama-lama di PT. Di penampungan. Ya nggak mau lama-lama di penampungan. Jadi mereka ini mikirnya udah mau cari majikan, tapi nggak mikir dia itu harus bisa berbahasa Arab Saudi atau bisa berbahasa Inggris. Nah itu penyebabnya. Jadi ketika mereka mah pikirnya udah nanti mah kalau lewat ini lama lagi gitu di penampungan 2 bulan, dia menghitung. Nanti biasanya utang saya di sini banyak, nanti 2 bulan tambah lagi. Udah berangkat aja lewat Colin Visa, udah dapat majikan. Ya susahnya seperti itu, mentalnya belum dapet, tujuannya belum dapet, bahasanya itu yang terjadi mas permasalahan ini gitu. Nah pemerintah sendiri pinginnya sih di Majalengka ini kan tahun kemarin kita udah audiensi terkait Perda PMI Di Majalengka. ya, peraturan daerah untuk perlindungan pekerja migran Indonesia supaya terlindungi teh pra, masa, dan purna. Jadi pra itu sebelum mereka berangkat, dan ketika mereka di sana, dan setelah mereka kembali. Mereka itu kembali harus supaya tidak ada imigrasi yang berlanjutan. Oke, Bu, Gitu. saya potong. Perda PMI itu pekerja migran ini di kabupaten mana yang sudah ada, Bu? Sukabumi Sukabumi sudah ada. Di Jawa Barat itu Sukabumi, Bandung Barat, Cianjur. Terus untuk Kalau tetangga sini Cirebon, Indramayu. kalau Cirebon kayaknya sudah deh, Indramayu udah. Nah. Tinggal ini Majalengka waktu bulan April ya kalau nggak salah, pas pertengahan puasa itu baru bikin draft, tapi belum pengesahan. Ya saya masih menunggu ini pengesahannya kapan gitu. Baik, ini menarik teman-teman, podcast mudah-mudahan terdengar oleh teman-teman legislatif di Majalengka bahwa tadi informasi yang kami dapat bahwa Majalengka itu lumbung nomor 3 terbesar PMI ya. Coba kasusnya mas, maaf potong. Ini sebetulnya udah melek ya. Di Majalengka udah melek dari pemerintah sampai dari atas sampai ke bawah. Ini Majalengka ini sudah dikenal, beda sama yang lain, coba pernah dengar. Contoh Eti binti Thoyib yang 20 tahun itu dihukum pancung nih, yang lolos. Satu itu, kedua Tuti yang dihukum mati itu Majalengka kan, habis belum lagi yang belum masih di penjara di sana, belum terdeteksi. Terus kemarin yang baru-baru hangat ini, yang dia ini asal Malausma, selatan kan. Nah dia itu dikirim ke Bahrain, dari Bahrain dia itu harus jadi PSK. Nah ini masih redup gitu kan, kalau yang lain udah gimana gitu. Nah yang terakhir waktu tahun 2021 itu penggerbegan di sini yang Irak, yang pembongkaran sindikat yang pemberangkatan kita selama menemukan data 500 CPMI yang sudah diberangkatkan ke Irak. Orang Majalengka semua. Itu kita pun tidak tahu ya, cuman si pelakunya ditangkap dari sumber ya. Waktu itu sama lumbungnya ini di Gunung Manik, si penampungannya ini ada beberapa korban lah. Nah itu kan harusnya wah ini udah bener urgent banget ya, kasusnya udah banyak banget, apalagi yang hilang kontak banyak. Ini kemarin baru hangat kemarin
13 tahun hilang kontak, datang stres, depresi, dan sekarang Sudah ada di Majalengka. sudah ada. Dan sekarang dia dirawat di Plumbon Cirebon karena dia stres. 13 tahun, Mas. Ada lagi pengaduan asal Cingambul, itu yang kemarin asal Manis ya. Asal Cingambul 15 tahun. Manis Majaya berarti ya. Iya, Manis Cingambul. Oh, kok daerah selatan banyak juga Iya. ya? 13 tahun katanya, 14 tahun belum pulang. Terus orang Cikijing 11 tahun belum ada kabar berita. Asal Lemasugi yang 22 tahun belum sampai berita. Rata-rata Timur Tengah berarti. Timur Tengah, Malaysia itu nggak ada. Tapi ya yang saya sangat kecewakan, kok belum ada perhatian khusus gitu. Nah itu dia. Jadi dari case-case-nya Bu Raida ini kaitan dengan tadi ada persoalan-persoalan, kasus-kasus, kemudian Majalengka itu nomor 3 jumlah PMI terbanyak Indonesia, maka sepertinya sudah mendesak untuk Perda PMI disahkan. Kalau draftnya sudah ada, kan gitu. Baik, terakhir yang mau disampaikan kepada pemirsa AB Channel apa, Pak? Udah nggak ada. Sudah? Udah. Harapannya nggak ada? Udah. Tadi ya. Yang penting mah mudah-mudahan almarhum bisa dipulangkan ya, Pak ya. Neng, silakan barangkali ada yang disampaikan. Untuk semua masyarakat aja ya, kalau misalkan punya orang tua atau siapa yang kerja di sana, jangan sampai takdirnya seperti saya gitu kan. Banyak di tetangga-tetangga juga yang udah beberapa tahun belum pulang gitu. Ada juga gitu. Pengennya sih kalau saya sendiri pengen kumpul gitu sama keluarga gitu kan. Bisanya banyak yang keluar negeri juga tuh, belum pada pulang juga. Harapannya jangan sampai seperti diri saya gitu. Baik, Bu Raida, silakan terakhir pesan buat para PMI yang yang sedang di sana dan yang purna, silakan ke kamera tengah. Untuk para PMI atau keluarga, jangan menunggu seperti yang dikatakan si Neng Titi ini ya. Jadi jangan menunggu ketika 13 tahun. Kita harus mencoba untuk cari bantuan dan memulangkan si keluarga ke Indonesia. Dan untuk si CPMI, berangkatlah secara benar, secara resmi, karena itu akan merugikan diri sendiri. Dan untuk para purna, ketika membawa uang itu jangan sampai uangnya dipakai poya-poya lah, tapi dipakai usaha biar tidak ada terjadi migrasi yang lain. Jadi ketika mau berangkat itu harus punya tujuan. Ketika tujuan mau untuk jadi TKI sukses, ya ibaratnya saya pingin punya toko, itu targetnya 2 tahun itu harus dikumpulkan, ditabung, dan harus cari salah satu orang yang dipercaya untuk menyimpan si uang itu. Jadi ketika dia pulang, itu uang bisa kita gunakan dan kita nikmati, sehingga tidak akan berangkat lagi ke luar negeri seperti itu. Oke, baik. Itu teman-teman AB Channel, sekilas obrolan kita bersama Bu Raida, Neng Titi, dan Panjo. Terakhir, mohon kerjasamanya, mohon doanya agar jenazah almarhum bisa dipulangkan ke tanah air, ke desa Sakti, Gunung Manik. Gunung Manik, Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka. Terima kasih.